complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri ke-11 yaitu di Burnout Grand Prix. Dan hari ini kita bakal coba lagi tuh menggunakan setup dari player e-sport yang kemarin. Tapi sayangnya gue tadi belum minta izin sama si Davinos, makanya mungkin gue tunda aja kapan nge-share-nya ya. Tapi tenang aja, ntar gue bakal bagian kalau misalkan ada info dari si Davinos. Nah kali ini kita udah bakalan start dari posisi kedua lagi sama kayak kemarin di JB Kimirin, dimana kita bakal tampil habis-habisan agar bisa menggeser Alex Greens yang ada di puncak klasemen, karena ini adalah saat-saat krusial. Kita udah masuk di pertengahan musim, jadi kita nggak boleh kalah sama rival lainnya. Karena Valentino Rossi bakalan start juga dari posisi 3, yang mana Valentino Rossi juga paling hebat. Ya kemungkinan dia juga bakal ikut tampil nanti duel sama kita di sini, asalkan dia nggak melempem kayak di GP Asen kemarin, yang mana si Rossi kemarin di Asen sempat kuat di awal aja. Nah, kali ini Alex Marquez start dari posisi ke-6. Dan hari ini gue sendiri optimis banget deh ngebawa Aprilia RSGP bersama Riz Rio untuk menang, karena emang kita udah dapat start yang paling cocok dan kemungkinan ya kita bakal meraih hasil kayak kemarin di Kimiring, karena emang kita udah nyaman, apalagi ditambah dengan cuaca yang sangat mendukung. Jadi cuaca mendung dengan kompon soft medium pun kayaknya itu udah cukup banget. Tapi nggak tahu kenapa di sini kok ada yang pakai kompon hard juga, yaitu Alex Rins, Bagnaia, Rossi. Gak tau kenapa, padahal suhunya ya dingin, cuma gak tau kenapa mereka belakang pakai kompon hard. Atau mungkin mereka emang jaga-jaga aja supaya nanti di lap terakhir nggak sampai kehabisan ban. Kita coba dari sini. We are seconds away from the start of the race. The riders are coming down to the start of the Czech Grand Prix here in Brno. Oke semua, ini dia setelah kelas MotoGP untuk Burnout Grand Prix season ke-8 and on the way. Kita fokus ke fighting di posisi pertama. Di GP Ceko kali ini kita overtaking Alex Rins untuk posisi pertama menuju first corner. Kita late braking di sini. Kita malah wah ngelebar pas ini. Kan bener aja kita terlalu over untuk bisa late braking. Nah kali ini Alex Rins kembali melawan kita. Kita kejar kembali, kita fight back kembali. Rins di asal bagus sekali menuju entry corner yang ketiga. Akhirnya Aprilia RSG berhasil mengamankan posisi pertama dengan sangat cepat di lap pertama. Rins nabrak kita, cuma lebar tadi. Hati-hati, nampaknya Alex Rins gak mau ngalah. Lagi-lagi dia menabrak kita. Nah, Valentino Rossi merasa di posisi ketiga. Luar biasa. Kita kembali Alex Rins tepatnya di entry corner tikungan ke-5, tapi sayangnya. Dan akhirnya Rins melebar. Kita ambil dari terdalam, running inside. Overtaking lagi bagus sekali. Tadi langsung nampaknya Rins melebar. Hati-hati dari kiri. Nampaknya kita berhasil kali ini. Dan ternyata Rins kembali mengejar. Hati-hati bagi RSGP. Nampaknya Gracing Racing cukup berdebar menyaksikan balapnya bertarung di lini depan di lap pertama melawan Suzuki. Dan nampaknya Suzuki melebar, Alex Rins melebar, Valentino Rossi masuk ke posisi kedua. Kali ini Quartararo crash. Sayang sekali. Nah kali ini Valentino Rossi juga nampaknya dia masih berusaha mengejar posisi pertama dari Riz Rio di tikungan ke-10. Hati-hati. Oke, menurun terus menanjak. Semoga aja Aprilia bisa tampil beringat cuy menuju entry corner final chicane. Nah, kali ini Valentino Rossi masuk. Nampaknya The Legend, The Doctor kembali. Kita overtaking dari sana bagus sekali. Kita blok pas langsung. Kita blok pas Rossi dari sisi kiri langsung ke kanan. Kembali berduel side by side di track lurus menuju entry corner depan di final sector. 2 tikungan terakhir. Hati-hati, tikungan 13. Dan kali ini nampaknya ada yang melebar di belakang. Siapakah di belakang? Ternyata Jack Miller, Valentino Rossi. Luar biasa, Ducati tampil impresif demi mengejar Riz Rio dengan RSGP. Oke, lap kedua Riz Rio, Jack Miller, Valentino Rossi, Rins, Morbidelli, Alex Marquez, Paul Espargaro, Bagnaia, Maverick Vinales serta Jorge Martin. Jorge Martin berada di belakang kita. Hati-hati. Oke, high speed corner menuju tikungan kedua. Lepas kembali serangan dari Jack Miller di belakang. Nah kita masih bertahan di sini. Oke, menuju entry corner di depan kita, hard braking from Riz. Hati-hati, namanya Ducati lagi-lagi menabrak kita. Namanya Jack Miller berusaha sama tadi kayak si Rins yang terus-terusan mencoba mau overtaking. Dan ternyata Jack Miller berasa di posisi pertama. Perjuangan Aprilia belum selesai hingga saat ini. Kita overtake kembali ke kanan, kita masuk dari sisi terdalam. Nampaknya Rins nama anak emang lebar. Kita malah ikut lebar ngikutin jalur dari si Jack Miller cuy. Sayang banget sih. Oke, nggak apa-apa, kalem aja. Hari ini kita pakai kompon soft medium, kita nggak boleh gegabah. Kita santai aja sembari kita mencari peluang yang kosong dari Jack Miller. Kali ini
Masih mencari peluang di sini. Oke, perlahan namun pasti kita langsung ambil dari sisi kanan dan kita masuk pakai gear 1. Oke, bagus sekali. Akselerasi kembali berduel. Mampu KRCB mengimbangi Desmo GB21. Kita overtaking dengan cara drift. Kita overtaking sekarang di entry car dengan sebelum kita overtaking Jack Miller dan akhirnya nice move. Kita blok pas langsung kembali berduel. Jack Miller dari sisi luar aspal, astaga dia kenceng banget cuy. Oke, kita fokus ke fighting, kembali berduel. Nio, nolak ke belakang si Jack Miller cuy. Oke, hati-hati, ini dia tempatnya menuju final sektor. Tikungan ke-12 kita overtaking di akselerasi dan kembali mengejar mencoba slip trim Jack Miller dari belakang. Ini dia kita overtaking dari segi kakinya, nice move, berhasil mengovertaking Jack Miller. Nah kita malah ngelebar, pastinya Jack langsung mengambil alih kembali posisi pertama. Nampaknya kita terlalu ceroboh tadi sehingga si Jack Miller kembali mengamankan posisi pertama lap ketiga. Masih slip trim. Di fase kali kita overtaking Jack dari segi dan kanan masuk overtaking. Lakinya luar biasa tadi. Oh my god, Jack Miller sempat tadi membuat celah kepada kita sehingga kita bisa berhasil masuk di posisi pertama sekarang. Oke, terus bertahan dari kejaran Ducati Rider dengan Desmo GB21, sementara RSGB masih bertengger di posisi pertama. Lap ketiga, Valentino Rossi, Franco Morbidelli masuk menggeser Jack Miller. Luar biasa, duo Yamaha SRT tampil beringas di GP Brno kali ini. Akhirnya kita sudah berhasil mengamankan posisi pertama-tama kita harus tadi, karena biasa kalau udah lap-lap akhir tuh AI juga nyerangnya kadang nggak karuan cuy. Apalagi kalau kita udah kehabisan grip ban, itu bakal makin berbahaya banget. Motor kita oleng, terus kejaran di belakang itu terus-terusan bertubi-tubi mencoba menghantam tire kita sendiri. Oke, sektor ketiga, awal tepatnya kali ini di tikungan ke-9. Sementara Valentino Rossi, Franco Morbidelli masih di belakang, berusaha mendekati RSGP milik Chris Rio. Semoga aja kondisi ban kita hingga nanti masih sanggup bertahan meskipun kita pakai kompon soft depan dan belakang medium. Valentino Rossi di belakang, nampaknya Rossi sudah mulai mengebrak, memberikan serangan kepada Chris Rio ke Jack Miller belakang. Jack Miller di belakang, hati-hati, kembali Jack Miller menghantam dari sisi kiri. Kita fallback kembali, kita blok pas langsung, serangan balik dari Jack Miller menuju. Nah kali ini Jack Miller mengejar, untungnya kita masih bisa ngeblocking serangan balik dari Jack Miller. Dan di dua tikungan lagi kita masih bertahan di sini. Syukur banget kita hari ini pakai stop yang sama kayak kemarin, tapi ada sedikit yang berubah di Grasio. Nah Franco Morbidelli nampaknya udah menggeser di belakang. Kayaknya posisi kedua tiga itu saling berubah cuy, antara Jack Miller, Franco Morbidelli, Valentino Rossi. Yang bener aja, wah gila. Duo Yamaha cuy lagi ngelawan Jack Miller Ducati. Sementara Aprilia masih santai aja di posisi pertama. Oke, lap keempat, exit corner menuju top speed di depan. Bisakah kita bertahan dengan kondisi ban sebelah kanan yang udah mulai habis tepatnya untuk ban belakang kita? Malah lebar, astaga ngapain? Aduh, kita malah terlalu light braking tadi cuy. Kita terlalu pede menggunakan setup dari player e-sport. Dan aduh, kamu bener aja Franco Morbidelli mengambil alih posisi pertama. Oke, langsung mengejar, kita ambil alih posisi berlakinya bagus. Kita blok pas langsung, serangan balik dari Franco Morbidelli. Semoga saja kita masih bisa bertahan. Dan kali ini tepatnya Franco Morbidelli kembali merangsek dari sisi kanan. Kita lawan kembali dari sisi kiri, kembali berdua side by side. Luar biasa, Aprilia versus Yamaha. Siapakah yang akan menang di sini antara kita dan juga Franco Morbidelli? Dan di awal mula sektor ketiga kita masih bisa bertahan, tapi tampaknya si Franco Morbidelli terus-terusan mengejar, mencari peluang, mencari celah dari RSGB milik Chris Rio. Oke, exit corner, kita pasti menang di track lurus menuju entry corner. Kita bakal lihat braking, kita tarik tuas rem. Tinggal ke 10 menurun dan hati-hati malah ngelebar sama gajah Franco ngejar. Dan oke, kalau fighting kita nggak boleh sampai gabah. Ini Jack Miller sama si Franco Morbidelli udah mulai kerjasama nih. Oke, hati-hati. Tepatnya ke kanan di final sektor menuju dua tikungan terakhir, tepatnya di final sektor. Sementara kondisi ban kita, ban belakang sebelah kanan udah mulai habis banget. Dan suhu belakang kita sudah mulai di warna yang cukup memas-waskan diri cuy. Hati-hati pokoknya ya. Oke, menuju final lap dengan power angka 2. Semoga saja bensin kita
bisa membawa kita bersama RSGP menang di GP Brno. Untuk kedua kalinya Aprilia memimpin balapan berturut-turut dari kemarin di seri G-Wiring. Oke, ini dia kembali fokus bertahan dari kejaran Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Jack Miller, yang mana semuanya masih bertahan untuk posisi di belakang kita, masih berusaha mengejar RSGP di sini. Tapi ini dari tadi gue pantau ternyata belum ada serangan dari Suzuki, yaitu si Alex Rins. Cuman awal-awal tadi yang berarti Alex Rins dia udah nggak ada di 5 besar. Ini menandakan bahwa kita bisa semakin cepat untuk menggeser atau mendekati poin dari Alex Rins yang ada di puncak klasemen. Jadi kita nggak boleh membuang waktu, kita nggak boleh menyanyiakan kesempatan ini karena kita bakalan menang 2 kali berturut-turut dari kemarin di seri G-Wiring. Semoga aja kita bisa bertahan lah ya, meskipun sebenarnya ini kita ban belakang udah habis banget, yang berarti kita juga bakal sering banget jadi namanya sliding. Tapi itu menjadi resiko kita yang udah pakai stop yang dari awal tadi, dimana kita pakai kompon soft medium. Padahal tadi awalnya kan mereka semuanya pakai kompon soft hard ya, kebanyakan begitu. Tapi kita malah pakai kompon soft medium karena emang kita lebih berusaha untuk nge-push dari awal-awal lap agar bisa menggeser Alex Rins di posisi pertama. Masuki sektor ketiga akhir tepatnya di tikungan di depan. Tikungan ke-11 yang Franco Morbidelli masih rapat, hati-hati. Entry corner. Kali ini Franco Morbidelli menghadang kita dari si belakang, hati-hati. Dengan sedikit lagi perjuangan terakhir Aprilia bagi Indonesia, bagi Rizrio. Oke, 2 tikungan lagi. Penghujung top speed kita tarik tuh asrep, kita heartbreaking from Riz, dan semoga saja Franco Morbidelli nggak sampai membuat kita kalah di sini di tikungan terakhir. Oke, menuju garis akhirnya, dan akhirnya kali ini kita berhasil menang 2 kali bersama. Ini ngapa? Bensin kita habis. Ya ampun, walah. Astaga, ini beneran aja dong. Oh my god. Before we go to see the party, look at the Ini MotoGP kita tinggal dikit lagi, tinggal 5 meter lagi. Yang harusnya di posisi pertama malah kita kehabisan bensin. Akhirnya kita, aduh ya ampun, ini sayang banget. Franco Morbidelli, Jack Miller malah menang, dan juga Honda Repsol juga itu Paul Espargaro menang di sini cuy. Ya ampun, ini aduh gak bisa pikir, ternyata kita malah kehabisan bensin di sisa balapan tepat menjelang garis finish. Tapi kali ini untungnya si Alex Rins malah nabrak kita sehingga kita finishnya tetap berada di depan dari pembalap Suzuki. Nah, kalau tadi kita nggak sampai ngalangin pembalap dari belakang, kemungkinan si Alex Rins bisa aja dia finish di posisi pertama. Tapi karena ada tabrakan tadi, makanya aku sengaja supaya kita masih berada di depan karena ada dorongan dari pembalap lainnya. Oke, hari ini ya udahlah, gini aja, kita pasrah aja, mau gimana lagi. Mau di restart juga nanggung banget, mending ya ini aja lah, nggak apa-apa, supaya lebih clear aja persaingan di MotoGP 21 mod aja untuk season ke-8 kita, atau season terakhir di game MotoGP 20. Kan untuk klasemen bener aja kita hanya bisa ngerapetin sama Alex itu dengan nambah sepoin aja. Jadi kita hari ini memiliki jarak 100 poin, tapi nggak apa-apa, masih ada beberapa seri lagi, tepatnya besok di seri Austria, yang mana kita bakal menguji nih, kira-kira besok bisa nggak sih Ducati bertarung sama Aprilia tapi kita yang menang. Soalnya kan kita pakai stop terbaik juga dari Fire Esport cuy. Makanya kita bakal bangga aja sih, pede aja gitu kan. Jadi aku semua kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton, dan oke, bye, ciao.